Shalom, selamat pagi menjelang siang teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan siapapun yang menonton video saya ini, kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, di video saya kali ini, saya nantinya akan membagikan kepada kita semua bagaimana sebuah respon atau pernyataan terbaru yang disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yaitu Pak Yakut Khalil Qomas, tentang penolakan rumah ibadah. Ya, sebenarnya penolakan rumah ibadah, pelarangan ibadah, dan pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung ini sudah sangat sering terjadi di negara kita yang sangat kita cintai ini. Ya kan? Padahal kalau kita melihat di Indonesia ini, di negara yang kita cintai ini, sudah ada 6 agama yang diakui, gitu loh. Tapi masih saja terjadi yang namanya perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan intoleran yang seperti ini. Coba bayangkan teman-teman ya, penolakan rumah ibadah, pelarangan ibadah, dan juga pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung. Ini seringkali dialami oleh saudara-saudari kita yang beragama Kristen dan Katolik. Ya kan? Artinya bahwa yang biasa menjadi korban daripada tindakan intoleransi, penolakan rumah ibadah, pelarangan ibadah, dan pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen dan Katolik. Dan kita harus jujur, siapa mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu? Jangan kita pungkiri teman-teman, yang biasa melakukan tindakan intoleransi yang seperti itu adalah saudara-saudari kita yang dari agama Islam. Disclaimer, tidak berarti kita mengatakan itu adalah ajaran dari agama Islam. Tetapi sekali lagi kita jangan pungkiri bahwa pelaku-pelaku intoleransi hari-hari ini di Indonesia, yang saya mau katakan yang biasa melakukan penolakan rumah ibadah dan pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung adalah saudara-saudara kita yang beragama Islam. Apa yang saya mau katakan di sini teman-teman? Ayo pemerintah harus memberikan tindakan tegas kepada orang-orang yang melakukan perilaku intoleransi seperti itu. Dari agama manapun dia, selama dia melakukan kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, maka orang tersebut atau kelompok tersebut harus diberikan tindakan tegas. Begitu teman-teman ya. Oke, nah kita akan coba lihat dulu apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita teman-teman ya. Saya kutip dari situs Gerak News ya. Saya akan baca dan kita akan lihat bersama. Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qomas menegaskan berbagai kejadian penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah agama tertentu tidak perlu terjadi. Setuju ya? Jadi memang yang namanya penolakan pembangunan rumah ibadah tidak boleh terjadi. Ya, kenapa? Karena Indonesia ini rumah kita bersama. Ya. Jadi siapapun yang mau membangun rumah ibadahnya seharusnya tidak ada lagi istilah ada gangguan, tidak ada lagi istilah ada penolakan. Yang nggak boleh ya. Oke, lalu berikutnya, Menteri yang akrab disapa Gusmen itu menyayangkan atas terjadinya sejumlah peristiwa intoleransi dalam beragama yang menurutnya mengurangi rasa kebebasan masyarakat dalam menjalankan perintah agama sesuai keyakinannya masing-masing. Ya, jadi betul sekali ya bahwa memang apa yang terjadi hari-hari ini ketika terjadi yang namanya penolakan pembangunan rumah ibadah ya, itu memang mengurangi rasa kebebasan loh bagi masyarakat. Karena kenapa ya? Karena kita kan tahu kalau
undang-undang di negara kita ini menjamin kebebasan untuk beragama dan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan ajaran agamanya itu. Tapi yang terjadi malah seringkali banyak gangguan-gangguan gitu loh, ya. Lalu berikutnya dikatakan dirinya tidak mengelak atas terjadinya berbagai peristiwa tersebut dan menjadikan kejadian tersebut sebagai catatan pemerintah agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Ya, kita akan bacakan dulu. Saya atas nama Menteri Agama tentu harus menyampaikan permohonan maaf jika masih muncul selama ini masalah-masalah yang mengganggu kebebasan kita dalam melaksanakan agama dan keyakinan kita. Ucapnya dalam acara peluncuran program prioritas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik di Gedung Konferensi Wali Gereja Indonesia di Jakarta pada hari Kamis yang lalu. Jadi 2 hari yang lalu. Gusmen berharap seraya meminta doa dan restu kepada para pemuka agama yang hadir agar Indonesia ke depannya dapat menjadi rumah untuk semua agama. Ya, kita harapkan seperti itu teman-temannya. Nanti kita akan berikan komentar, kita akan bacakan terlebih dahulu sampai selesai. Ia juga berharap kepada masyarakat Indonesia secara utuh agar memahami dan menerima kenyataan atas keberagaman Indonesia dan kemerdekaan Indonesia untuk semua golongan, kelompok, dan agama. Kita doakan agar mereka yang intoleran segera kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak, kita doakan mereka agar segera bertemu Tuhan, agar mereka tahu bahwa Tuhan menghendaki keberagaman. Tutur Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Gusmen menekankan bahwa semua agama yang diakui di Indonesia memiliki hak yang sama atas negara Indonesia. Saya selalu katakan tidak boleh ada yang merasa paling berhak atas Indonesia ini. Semua memiliki hak yang sama atas Republik Indonesia ini, ya. Gusmen menekankan rasa paling berhak tidak boleh ada pada seluruh masyarakat beragama di Indonesia karena semuanya memiliki jasanya masing-masing bagi Indonesia. Semuanya memiliki jasa, memiliki saham atas Republik yang kita cintai ini, ya. Nah, itu dia teman-temannya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri kita ini, dan tentunya kita respect akan hal itu dan kita berterima kasih karena saya melihat kalau misalnya Pak Menteri sudah menyampaikan hal yang seperti ini, berarti Pak Menteri sudah sangat memahami dong ya apa yang terjadi akhir-akhir ini di negara kita. Sampai tadi juga beliau menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua rakyat Indonesia jikalau sampai hari-hari ini masih saja terjadi yang namanya tindakan-tindakan intoleransi yang seperti itu, ada terjadi penolakan pembangunan rumah ibadah, ada terjadi pelarangan ibadah dan juga pemberhentian ibadah yang sedang berlangsung. Tapi Pak Menteri dalam hal ini tentunya kita memintanya bukan hanya sekedar pernyataan yang seperti ini, bukan hanya sekedar respon yang seperti ini Pak Menteri. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena sebenarnya respon dan pernyataan-pernyataan yang semacam ini sudah biasa saya dengar disampaikan oleh Pak Menteri Agama kita ini, ya. Bahkan ketika beliau juga menghadiri perayaan Natal di tahun 2023 yang lalu, beliau juga tentu saja menyampaikan hal yang sama, bahwa Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Ya, artinya bahwa tidak boleh terjadi yang namanya intoleransi, apalagi soal keberagaman di dalam memilih ya agama yang kita percaya begitu loh. Tapi ya tentunya dalam hal ini tidak banyak hal yang kita minta Pak. Hanya menyampaikan keluh kesah kepada Pak Menteri agar ada tindakan tegas kepada mereka-mereka yang melakukan tindakan intoleransi, Pak. Karena ini sangat-sangat mengganggu sekali dan membuat banyak rakyat Indonesia yang merasa sepertinya kok tidak ada keadilan gitu ya. Padahal kita ini sama-sama ada di Indonesia,
dan agama kita juga diakui oleh pemerintah atau negara kita ini. Tetapi kenapa sampai seringkali terjadi yang namanya penolakan rumah ibadah, ya kan? Pak Menteri, banyak terjadi pelarangan ibadah. Bahkan sampai RT, ya oknum RT yang ada di Lampung dulu Pak, yang memberhentikan ibadah yang sedang berlangsung di gereja Kristen Kemah Daud, dia ditahan, memang dia ditahan, tapi sepertinya hanya 3 bulan kalau saya nggak salah ya. Hanya 3 bulan saja. Dan menurut saya kalau hanya segitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku intoleransi ini, maka menurut saya tidak akan ada efek jera bagi masyarakat yang lain. Ya, mereka berpikir ya cuma 3 bulan kok. Kalaupun kita mengganggu ibadah mereka, kan cuma 3 bulan kita ditahan di penjara, ya kan? Jadi saya pikir kalau memang benar ada tindakan tegas dari pemerintah, menurut saya sih ya, paling tidak ada yang melakukan tindakan toleransi, mengganggu ibadah orang lain, menolak untuk pembangunan rumah ibadah, paling tidak mereka dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Itu sudah setidak-tidaknya, Pak. Itu menurut saya. Tapi semuanya kan kembali kepada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Saya ini hanya memberikan semacam saran, bahkan keluhan sebenarnya. Karena bagi kami, yang kami rindukan itu adalah bukan hanya sebuah pernyataan, tetapi ada tindakan tegas yang disampaikan atau dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini. Ya, terima kasih Pak Menteri Agama sudah memperhatikan semua ini. Tentunya harapan kita Pak ya bahwa Indonesia ini boleh damai, boleh sejahtera, dan itu hanya dapat terwujud ketika ada yang namanya toleransi. Ya, ketika intoleransi terus terjadi, maka percayalah Pak, bahwa Indonesia ini tidak akan pernah mengalami kemajuan di dalam berpikir dan juga di dalam bermasyarakat. Karena kenapa? Karena ada orang menganggap dirinya, kelompoknya yang paling berhak di Indonesia ini, dan kelompok lain tidak mempunyai hak di Indonesia yang kita cinta ini. Akhirnya terjadilah kesalahpahaman dan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebab itu, ya kiranya Pak Menteri ya betul-betul memberikan nanti tindakan tegas ke depannya soal tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di negara kita yang kita cintai ini. Oke, selamat pagi menjelang siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.